Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Halo, kenalin, aku anggota kelompok 4. Nama aku Khairatul Husna Anandia. Selanjutnya ada Agnia Ayu Umari. Selanjutnya ada Fatmawati Solehah. Selanjutnya ada Nur Azizah. Dan yang terakhir ada Tasya Febrina Putri. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya, yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, kematian, dan seterusnya, serta terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Kehadiran manusia tentunya memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Pengaruh manusia terhadap lingkungan ada pengaruh baik dan juga ada pengaruh buruk. Pengaruh baiknya ialah manusia bisa membuat alam menjadi terasa lebih baik. Contohnya, reboisasi, mengelola limbah, daur ulang, penangkaran hewan, suaka marga satwa, hutan lindung, dan lain sebagainya. Namun, ada juga pengaruh buruknya, yaitu manusia bisa juga menjadi perusak alam dengan cara pembakaran hutan, pemburuan hewan besar-besaran, pencemaran air tanah dan udara, penebangan hutan, pembuangan sampah secara sembarangan, dan banyak lainnya. Ada beberapa permasalahan yang mengancam lingkungan alam, di antaranya ialah permasalahan sungai yang tercemar, kerusakan hutan, banjir, abrasi, pencemaran udara, menurunnya keanekaragaman hayati, pencemaran tanah, permasalahan sampah yang menumpuk, rusaknya ekosistem laut, pencemaran air tanah, pemanasan global, langkanya air, pencemaran suara, berkurangnya daerah resapan air, dan bangunan-bangunan liar yang kumuh. Hal yang saya sebutkan tadi merupakan permasalahan yang mengancam lingkungan alam. Sangat miris, bukan? Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang membahas mengenai alam atau ekologi, yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 99, yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima, yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Di antaranya ialah dengan tidak membuang sampah sembarangan, bercocok tanam dengan bijak, menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna langka, menjaga kelestarian hutan, melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, melakukan reboisasi, melakukan reduce, reuse, dan recycle, tidak membakar sampah, tidak menebang pohon secara liar, ikut aktif berkampanye menjaga lingkungan, dan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Hal itu dapat kita lakukan untuk melestarikan kelestarian lingkungan.
Lingkungan merupakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita. Sadar nggak sih, bumi kita ini sudah mulai tidak terjaga kebersihannya. Indonesia sendiri sudah pernah menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahunnya. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Di antaranya ialah membuang sampah pada tempatnya, melakukan penanaman pohon atau reboisasi, menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna langka, menjaga kelestarian hutan, melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, menghemat energi, dan melakukan reduce, reuse, dan recycle, yaitu pendekatan dasar untuk pengolahan sampah, yakni mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang.